guru penggerak angkatan 10 dari sekolah kita ini. Ada tugas kami Bu, yaitu untuk membuat pertanyaan wawancara kepada Ibu sebagai pimpinan saya di sekolah yang kita cintai SD 034 Bakal Gajah. Mohon izin Bu, dari pertanyaan yang akan saya sampaikan ada ini 8 pertanyaan. Dan Ibu memberikan jawaban apa menjadi tolak ukur nanti sebagai perubahan yang bisa saya bantu di sekolah kita ini karena mungkin di sekolah kita ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi apabila ada kasus yang merupakan dilema etika di sekolah kita ini, baik dari istilahnya dari guru ataupun dari murid kita. Yang pertama Pak, saya akan mempelajari kasus tersebut, ya, mempelajari kasus tersebut. Kemudian saya akan berusaha memahami nilai-nilai etika dan moral yang mendasari pengambilan solusi nantinya terhadap kasus yang dihadapi, sehingga solusi yang diambil nanti tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah ini. Iya Bu, mantap Bu cara Ibu membuat atau mengambil suatu keputusan apabila ada kasus. Itu juga pelajaran bagi kami Bu sebagai CDP dari sekolah kita ini. Saya bisa mengatakan tindakan yang buat Ibu tentang kasus terhadap sekolah ini. Kemudian Bu, kira-kira bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana kira-kira ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan satu mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Ibu lakukan? Oke. Langkah pertama itu saya mengadakan musyawarah ya, terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus yang terjadi pada saat itu. Kemudian melalui musyawarah tersebut kita akan menyimpulkan solusi yang akan dijalankan, namun dengan catatan seperti yang saya katakan tadi, tidak menentang atau tidak berlawanan dengan nilai-nilai etika dan moral dari pihak yang bertentangan tadi. Pasti ya. Kira-kira apabila contohnya ada kasus di sekolah ini dari pihak kami guru lah Bu ya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu lakukan sebagai pemimpin kami untuk menangani kasus apabila ada sebenarnya dari kami guru rekan sejawat ada apa pro dan kontra dalam pembuatan atau yang berhubungan dengan sekolah kita ini, apa tindakan ini kira-kira? Pertama saya mau melakukan pendekatan, ya, melakukan pendekatan secara pribadi dengan guru tersebut. Kita di sana menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Mungkin ada masalah pribadi atau segala macam. Sehingga melalui pendekatan tersebut saya selaku pimpinan bisa memberikan suatu pandangan atau persepsi sehingga sifat atau keadaan itu bisa membaik. Ya, mantap Bu ya, Ibu memang sangat kuat dalam memimpin sekolah kita ini ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, kira-kira pasti ada tantangan dalam kepemimpinan Ibu di sekolah kita ini. Kira-kira tantangan-tantangan apa sih? Kalau boleh tahu Bu, saya sebagai bawahan Ibu, kira-kira apa sih tantangan-tantangan yang terberat menurut Ibu dalam memimpin sekolah kita ini Bu? Biasa saya hadapi dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di sekolah ini, adanya sifat-sifat yang tidak saling mendukung. Nah, dari
sebagian bawahan seperti itu. Mungkin karena sesuatu hal merasa tidak enak, ya, sehingga mereka sulit untuk saya arahkan atau saya bina sesuai dengan apa yang saya harapkan atau yang menjadi peraturan di sekolah ini, sehingga terjadi pertentangan yang mungkin tidak terlalu nampak lah seperti itu, namun bisa diselesaikan ya? Iya, bisa diselesaikan dengan secara baik-baik. Namun itu juga merupakan salah satu tantangan yang kedepannya mungkin akan saya ubah lebih ke keputusan yang tepat, kan? Keputusan bersama, lalu rapat dulu dan sebagainya, ya. Iya. Terima kasih Bu. Nah, kira-kira apabila ada kasus tadi Bu, kira-kira siapa sih guru yang ada di sekolah ini yang bisa membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan apabila ada kasus dilema tadi? Ada guru Ada? Iya. Pasti adalah yang menjadi teman saya untuk mencari solusi kalau ada sesuatu kasus atau masalah di sekolah ini, untuk saling bertukar pendapat seperti itu. Terima kasih Bu untuk pernyataan yang Bu. Dari semua hal yang telah Ibu utarakan tadi tentang kasus dilema etika yang ada di sekolah kita dan juga pembelajaran moral, kira-kira untuk selanjutnya nanti sebagai Ibu kepala sekolah PPP kami, pelajaran apa yang bisa Ibu terapkan lagi dalam memimpin kami di sekolah ini? Yang paling utama memang dalam satu organisasi atau tim harus ada kerjasama yang baik. Jadi untuk kedepannya seorang pemimpin itu harus bisa mengarahkan bawahan untuk selalu bekerja sama dan berkolaborasi antara guru yang satu dengan guru yang lain, sehingga tujuan sekolah atau visi misi sekolah itu bisa tercapai. Apabila tidak ada kerjasama dalam satu tim, pasti tujuan tidak bisa kita capai. Namun pada hakikatnya, jikalau kerjasama itu kuat dalam satu tim, kolaborasi kuat, atau sesama anggota itu solid, ya pasti tujuan yang diharapkan bisa dicapai dengan baik. Terima kasih Bu. Dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Ibu sebagai pemimpin sekolah kami adalah orang yang bersemangat, yang berjiwa kuat untuk memimpin sekolah kita ini. Dan saya yakin sebagai bawahan Ibu, seterusnya Ibu pasti membimbing kami, memberi arahan kepada kami guru dan juga murid kita, sehingga SD kita belajar bisa menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bu.